Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di channel YouTube saya. Dan hari ini saya membahas mengenai cantik versus karakter. Jadi ini lebih kepada wanita, ini lebih kepada kaum hawa. Dan kiranya video ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Dan jika teman-teman diberkati lewat video ini, jangan lupa untuk berikan like, jangan lupa untuk share video ini sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Dan bagi yang baru bergabung, terima kasih sudah mau bergabung. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai perbedaan kecantikan dengan juga karakter. Apa yang harus dimiliki oleh seorang wanita, apa yang harus dimiliki seorang wanita yang menjadi modal utamanya untuk menjadi wanita yang diidamkan. Ingat baik-baik, saya selalu buat seperti ini pernyataannya. Yang pertama, yaitu bahwa kecantikan adalah modal utama apabila engkau mau menjadi wanita yang diidamkan banyak pria. Hari ini kan saya mau bahas mengenai kecantikan dan juga karakter. Jadi saya bahas dulu dari kecantikan. Kecantikan adalah modal utama bagimu seorang wanita jika engkau mau diidamkan oleh banyak pria. Ada banyak wanita cantik di dunia ini dan mereka diidamkan oleh banyak pria. Ada banyak wanita yang memposting fotonya di sosial medianya, di Instagramnya ataupun di Facebooknya, dan mendapatkan banyak like, banyak komentar daripada banyak pria. Itu sebabnya kalau engkau mau menjadi idola banyak pria, maka silahkanlah percantik dirimu. Ya memang semua wanita cantik, ya memang semuanya Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Namun memang ada wanita-wanita yang memang menonjol dalam hal kecantikan, yang memang dia tidak memiliki kecantikan yang dimiliki oleh wanita lainnya. Dia memiliki ciri khas kecantikannya sendiri. Ya memang ada wanita demikian. Dan kalau memang kau mau disukai oleh banyak laki-laki, dan kalau kau memang mau dicintai oleh banyak laki-laki, silahkan percantiklah dirimu secantik-cantiknya, maka akan banyak laki-laki yang suka dirimu. Tapi ingat baik-baik, jangan bangga jika engkau disukai oleh banyak laki-laki. Jangan bangga apabila engkau dicintai oleh banyak pria. Tetapi banggalah jika engkau dicintai oleh satu pria yang tidak mencintai banyak wanita. Oh, haleluya. Saya percaya quotes itu sangat memberkati dan saya selalu pakai quotes itu. Sekali lagi saya ulangi ya. Jangan bangga dicintai oleh banyak laki-laki. Jangan bangga dicintai oleh banyak pria. Tetapi banggalah jika engkau dicintai oleh satu pria yang hanya mencintai dirimu, yang tidak mencintai banyak wanita. Nah, jadi kecantikan memang adalah modal utamamu untuk mendapatkan sanjungan dari banyak pria. Kecantikan adalah modal utamamu untuk mendapatkan banyak pujian dari banyak pria. Kecantikan adalah modal utamamu untuk diidam-idamkan banyak pria, untuk dikejar-kejar oleh banyak pria. Tetapi ingat baik-baik, dari banyak yang mengejarmu, ya mungkin engkau cantik, mungkin saat ini engkau mempunyai penampilan yang menonjol, ada 100 pria yang suka padamu, ada 100 pria yang mau mendekati dirimu, yang mau menjadi pasangan hidupmu. Tapi sayangnya, dari 100 itu, satu pun tidak ada yang kau sukai. Itu sangat mengecewakan. Kecantikanmu yang adalah menjadi modal utamamu untuk menarik perhatian banyak pria, tidaklah memberikan keuntungan bagimu. Kenapa? Karena satu pun tidak ada yang kau suka dari yang 100 itu. Itulah makanya kecantikan. Ada banyak wanita cantik, ya memang disukai banyak pria, tapi tidak ada yang dia suka. Ya memang dia dikejar-kejar oleh banyak pria, tapi satu pun gak ada yang dia mau sama pria itu. Dia tidak bisa memilih satu pun pria itu. Itu makanya memang kita harus menjaga tubuh kita. Memang kita harus merawat tubuh kita. Memang kita harus mendisiplin tubuh kita. Boleh mempercantik tubuh ya boleh, tapi jangan berlebihan dan jangan lupakan untuk mempercantik karakter. Jadi kalau kecantikan adalah modal utama bagi wanita untuk dikejar-kejar dan diidamkan banyak pria, tapi karakter adalah modal utama bagi wanita untuk mendapatkan pria yang diidamkannya. Loh, kenapa seperti itu Bang Willy? Karena begini, kebanyakan pria di dunia ini, pria itu didesain Tuhan, memang perasaannya itu atau cintanya itu dari mata turun ke hati. Ketika dia melihat wanita cantik, ya kan, dia melihat putih, glowing, ya kan, kemudian seksi, ya kan, lalu badannya ideal, ya kan, seperti gitar Spanyol, ya kan. Nah, di situ dia, wah, aku mau sama wanita ini. Jadi ingat, kunci yang pertama tadi
pernyataan yang pertama tadi itu memang ada benarnya. Memang kecantikan itu modal untuk mendapatkan banyak pujian pria. Kecantikan adalah modal utama untuk mendapatkan kejar-kejaran atau cinta pria. Tetapi itu hanya sesaat. Dan kau nggak bisa dapatkan pria mana yang kau idamkan. Tetapi kalau engkau menjadi wanita yang berkarakter, maka engkau bisa mendapatkan pria yang kau idamkan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan sudah menuliskannya. Puji Tuhan, Alkitab bukan hanya berbicara mengenai dosa, bukan hanya berbicara mengenai keselamatan, bukan hanya berbicara mengenai sorga dan neraka. Firman Tuhan, Alkitab ini juga berbicara tentang kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dalam Amsal 31 ayat 30 dituliskan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, memang pada awalnya engkau dipuji karena engkau cantik. Ya, memang engkau disanjung-sanjung oleh banyak pria karena engkau cantik. Ya, memang engkau dikejar-kejar oleh banyak pria karena engkau cantik. Tetapi semuanya itu sia-sia. Kenapa? Karena engkau hanya dikejar-kejar oleh pria yang memandang fisikmu. Ada seorang sahabat saya mengatakan, Will, pacarku punya banyak mantan. Pacarku punya banyak mantan, dan mantannya itu cantik-cantik. Aku nggak cantik, Will. Dan saya berkata kepadanya, kau bersyukur. Kenapa kau harus bersyukur? Karena mantanmu itu berarti tidak melihat dari fisik, tapi melihat dari karakter. Itu artinya apa? Memang pria pada awalnya melihat dari fisiknya. Tetapi, kalau memang pria itu adalah pria yang takut akan Tuhan, kalau memang pria itu adalah pria yang baik, kalau memang pria itu adalah pria yang benar, maka dia akan mengiyakan, ia akan jadi dengan cewek itu. Apabila cewek itu memang mempunyai hidup yang benar, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang menjaga kekudusannya. Amin. Pria yang baik pasti mencari wanita yang baik. Pria yang baik pasti mencari wanita yang takut akan Tuhan. Ya mungkin kau mengatakan semua laki-laki sekarang ini selalu melihat fisik. Ya memang pada awalnya karena pria itu lihat fisik. Tetapi ujung-ujungnya kalau memang agak seret kok ini di hatiku gitu, nggak enak kok kayak gini ya, pembicaraan nggak nyambung ya nggak jadi gitu. Itu memang pria yang benar. Itu memang pria yang takut akan Tuhan. Tapi kalau kau katakan pria sekarang mandang fisik, ya jelas itu memang pria bukan takut akan Tuhan. Itu bukan pria yang benar. Dan kau jangan mau dengan pria yang demikian. Memang kecantikan bisa menjadi alasan kita menyukai seseorang, tetapi itu akan menjadi berbahaya apabila menjadi alasan utama dalam memilih seseorang, dalam memilih wanita menjadi pasangan hidup. Itu prinsip saya. Kecantikan memang adalah alasan saya untuk menerima seorang wanita menjadi pasangan saya. Kenapa kau mau sama dia? Karena dia cantik. Tapi bukan karena itu aja. Tapi bukan itu alasan utamanya. Apa alasan utamanya? Karena cinta. Karena aku lihat dia mengasihi Tuhan. Karena aku lihat dia adalah wanita yang takut akan Tuhan. Maka aku mau menjadi pasangan hidupnya. Aku mau menjadi imamnya. Aku mau menjadi kepala keluarganya. Amin. Nah jadi Alkitab menuliskan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Itu artinya apa? Takut akan Tuhan adalah prioritas utama. Takut akan Tuhan adalah harga mati ketika engkau mau mencari pasangan hidup. Jangan cari pasangan hidup yang tidak takut akan Tuhan. Ingat baik-baik, pernikahan itu seperti naik sepeda motor. Ya, naik sepeda motor berdua, jalan terus 50 tahun, tidak boleh berhenti dan tidak boleh ada yang turun. Artinya apa? Pernikahan itu memang alat sakral. Pernikahan itu tidak boleh yang namanya bercerai. Alkitab mengatakan keduanya menjadi satu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu sebabnya pastikan kau dapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dan kalau misalnya laki-laki mencari yang cantik, ya wajar. Itu wajar. Tapi kalau hanya karena cantik itu sebagai alasan utamanya, itu gak wajar. Itu adalah pria yang jahanam. Karena itu hanya nafsu. Tapi kalau dia mau samamu karena memang engkau itu dilihatnya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menjaga kekudusan hidupmu, maka jelas. Karena begini, kecantikan itu tidak memberikan fungsi yang banyak. Kemolekan tidak memberikan manfaat yang banyak. Kalau memang pria itu takut akan Tuhan.
Kalau pria itu nggak takut akan Tuhan, ya memang kecantikan itu adalah memberikan manfaat yang banyak. Kalau nggak, dia kan nggak akan puas gitu. Tetapi kalau pria yang takut akan Tuhan, bagi dia kecantikan tidak memberikan manfaat yang banyak. Tapi kan Bang Willy, aku kan mau ya seperti saya lah misalnya, saya kan pas-pasan, ya kan? Bataknya berapa ya batak saya? Batak setengah, China setengah, ya kan? Lahirlah Willy gitu. Lalu saya punya badan yang besar, timbangan saya. Makanya kalau misalnya teman-teman mau chatting, mau bertanya kepada saya di sosial media, silahkan. Semua pertanyaan boleh, asal jangan satu pertanyaan ini. Jangan tanya timbangan saya berapa. Dan puji Tuhan selama pandemi ini, kemana-mana kita tes suhu, kemana-mana kita ukur suhu. Jangan sampai timbangan juga diukur, gak akan bisa masuk mungkin saya nanti. Nah, jadi tentu kan biasanya laki-laki ini, aku mau memperbaiki keturunan. Aku mau cari wanita yang cantik supaya keturunanku cantik, supaya keturunanku ya gimana ya. Oke, it's okay. Tapi apakah itu memberikan dampak yang banyak? Apakah itu memberikan manfaat yang banyak? Nggak selamanya. Tetapi kalau engkau dapatkan istri yang takut akan Tuhan, tapi kalau menjadi wanita yang takut akan Tuhan, itu bisa memberikan manfaat yang banyak. Mengapa? Karena wanita yang takut akan Tuhan, wanita yang mengenal Tuhan, wanita yang mengasihi Tuhan, itu akan meneruskan bagaimana pengenalannya akan Tuhan, bagaimana rasa sikap takut akan Tuhannya kepada keturunannya. Jadi manfaat mana yang lebih besar? Kecantikan yang belum tentu, atau wanita yang akan meneruskan sikap takut akan Tuhan kepada keturunannya? Wanita, istri yang takut akan Tuhan itu akan mengajarkan bagaimana sikap takut akan Tuhan kepada anak-anaknya, dan itu dampaknya kekal. Saya ulang sekali lagi, istri yang takut akan Tuhan akan mengajarkan kepada anaknya bagaimana untuk bersikap takut akan Tuhan, dan itu sifatnya, dampaknya kekal. Why? Karena ini berbicara surga dan neraka. Karena ini berbicara bagaimana kehidupan anak itu. Kalau anak itu tidak takut akan Tuhan, tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, neraka. Itu sebabnya, jangan sibuk mempercantik tubuhmu, jangan sibuk mempercantik luarnya ini, tapi sibuklah untuk terus membenahi diri menjadi yang terbaik. Nah, saya tuliskan, ada beberapa contoh, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai wanita yang takut akan Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan, yang pertama adalah wanita yang menjaga kekudusan hidupnya. Ada banyak wanita yang karena cantik, dia mau jual dirinya, dia mau jual murah harga dirinya. Bahkan dari masa SMA pun sangat jual murah, ya kan? Karena mungkin pasangannya orang kaya dan dia cantik, dia mau menjual diri, dia mau merelakan keperawanannya. Atau mungkin karena dia orang susah, tapi karena dia cantik, dia jual diri di luar sana. Ingat baik-baik, jadilah wanita yang menjaga kekudusan hidupmu, yang tidak mau dipegang-pegang oleh pria, yang tidak mau memberikan keperawanannya dirusak oleh pria yang tidak takut akan Tuhan sebelum menikah. Sudah menikah pun jangan sama pria yang takut akan Tuhan, ya kan? Cari suami yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, wanita yang takut akan Tuhan adalah wanita yang menjaga kekudusan hidupnya. Yang kedua, wanita yang takut akan Tuhan adalah wanita yang sopan dalam berpakaian. Karena ada banyak wanita saat ini, saya kaget-kaget karena melihatnya. Saya tidak menyalahkan siapapun, saya tidak menyerang siapapun di sini. Betul, tahulah mana yang harus ditutup dan mana yang harus dibuka. Mana yang boleh kelihatan di depan umum dan mana yang tidak boleh kelihatan di depan umum. Cukup suamimu nanti yang nampak itu semuanya. Karena banyak sekali wanita sekarang, membuka yang gak perlu dibuka. Dan yang paling gilanya waktu Natal kemarin, ada seorang teman saya mengatakan, Bang Will, ini gimana? Mereka buat konten seperti ini, gaya seperti ini, tapi nuansa Natal. Apakah ini memuji Tuhan? Saya percaya itu menjadi batu sandungan. Karena saya menontonnya pun geli saya jadinya. Nah, ini kan lagu rohani, tapi terbuka. Wanita yang benar menjaga kesopanan tubuhnya, dia tahu mana yang harus ditutup. Lalu bagaimana kalau model itu urusanmu? Saya nggak punya urusan dengan itu.
saya nggak bisa menyalahi profesi model. Tapi kalau ada orang, ada wanita, kalau engkau wanita yang membuka-buka bagian-bagian tubuhmu untuk kesenangan saja, jelas itu bukan wanita yang menjaga kekudusan hidupnya. Jaga kekudusan hidupmu, hidup takut akan Tuhan. Taulah berpakaian yang baik dan benar. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, apa ciri wanita yang takut akan Tuhan? Adalah wanita yang tidak gampang marah. Karena wanita ini diberikan Tuhan karunia berkata-kata. Ya, wanita itu bisa ngomong banyak hal, ya kan? Kalau ya puji Tuhan, saya juga diberikan karunia berkata-kata. Itu makanya saya bisa buat YouTube ini karena apa? Karena udah kelebihan kata-katanya over, ya kan, sehingga saya kembangkan aja di YouTube. Nah, jadi wanita itu kebanyakan diberikan Tuhan karunia untuk berkata-kata. Tapi janganlah jadi wanita yang cerewet. Kenapa? Karena wanita yang cerewet adalah wanita yang tidak takut akan Tuhan. Amsal mengatakan lebih bagus tinggal di sudut suatu rumah daripada satu rumah dengan wanita yang cerewet, yang pemarah. Jangan jadi wanita yang pemarah. Jangan sikit-sikit marah, sikit-sikit ngambek. Jangan. Tapi jadilah wanita yang kuat, jadilah wanita yang tangguh, jadilah wanita yang takut akan Tuhan, jadilah wanita yang mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan hidup pada jalan Tuhan. Amin. Nah, yang keempat, apa ciri wanita yang takut akan Tuhan? Wanita yang takut akan Tuhan adalah wanita yang tidak gampang baperan. Ada banyak wanita digoda sedikit, dibilang I love you sedikit, langsung baper. Langsung, langsung kelepek-lepek, ya kan? I love you, tuh. Kalau udah gampang baper, I love you, tuh. Maksudnya I love you, I love you, tuh, ya kan? Nah, tapi kalau dia baperan, langsung, ya kan? Itu sebabnya janganlah jadi wanita yang menggatalisasi. Janganlah jadi wanita yang gampang baperan. Jangan. Tapi jadilah wanita yang takut akan Tuhan. Jadilah wanita yang menjaga kesucian hidupnya. Memang gak bisa sempurna. Ya, memang tubuh ini harus dirawat. Ya, memang muka ini harus dirawat. Ya, memang tubuh, badan harus dirawat. Ya kan, tetapi rambut harus dirawat. Karena saya tahu perawatan wanita itu luar biasa. Makeup mama saya lebih banyak daripada yang kami pakai sebagai laki-laki gitu, ya kan. Nah, itu sebabnya jangan benahi yang dari luarnya saja, tapi benahi yang di dalam. Karena apa? Karena yang di dalam ini bersifat kekal. Yang di dalam ini yang dipandang oleh laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau memang kau mau dapatkan laki-laki yang takut akan Tuhan, benahi dirimu, benahi sikapmu, benahi karaktermu, doakan, cari, bergaul, dan pasti kau akan dapat wanita, laki-laki, pria yang takut akan Tuhan, yang menjaga kekudusan hidupnya, dan yang menjagamu, dan yang akan serius padamu, berkomitmen untukmu, berkomitmen denganmu, untuk menempuh masa depan bersama. Kiranya video ini memberkati. Mari kita semuanya, para wanita, karena saya tahu subscriber saya kebanyakan wanita, dan seluruh pelayanan media sosial saya, ya kebanyakan wanita yang melihat, ya. Karena wanita mungkin diberikan karunia Tuhan untuk membaca, mendengarkan, ya kan. Kalau laki-laki mungkin berbicara, maksudnya berbicara sebagai pemimpin, begitu, ya kan. Nah, jadi jadilah wanita yang baik, jadilah wanita yang menjaga kekudusan hidupmu, dan percayalah engkau akan dapatkan pria yang terbaik, pria yang takut akan Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.